mujizat dalam hidup ini Tuhan. Setiap roh jahat dengan tipu muslihatnya mencoba mencuri benih firman Allah pagi ini. Dari tempat ini kami satu hati, kami tolak setiap pekerjaan si jahat itu di dalam nama Yesus. Dan biar hari ini, biar pagi ini Tuhan, kami diberkati oleh karena firman Allah. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dan siap belajar firman Tuhan pagi ini, sepakat sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali saya boleh ada di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Terakhir saya berkhotbah di sini bulan November. Dan pagi ini saya mau menyampaikan satu hal yang penting berkaitan dengan tema besar GBI Mawar Sarung di tahun ini, The Great. Apa itu The Great? D itu apa? Discipleship, pemuridan. Dalam beberapa minggu terakhir saudara yang hadir di tempat ini secara rutin atau mengikuti siaran gereja ini melalui Facebook ataupun YouTube, saudara akan menemukan bahwa para pengkhotbah di tempat ini sedang berbicara tentang saudara dimuridkan. Amin. Dimuridkan supaya saudara memuridkan. Betul ya? Saudara diberkati supaya saudara boleh memberkati. Nah, terus G-nya itu apa? Grow, bertumbuh. Saya mau bilang begini, saudara tidak mungkin bertumbuh tanpa dimuridkan. Amin. Tanpa dimuridkan, saudara tidak bisa bertumbuh. Satu contoh yang paling praktis, kalau anak-anak TK yang tadi ada di sini, kalau anak PPA yang ada di PPA Joshua Kids, tidak dimuridkan, tidak diajar, tidak dilatih, maka mereka tidak bisa bertumbuh. Baik pengetahuan, mentalitas, karakter mereka tidak bisa bertumbuh. Maka kita perlu terhisap di dalam yang namanya pemuridan. Nah, setelah grow, bertumbuh, apa yang selanjutnya? Apa? Boleh lebih keras? Ya, apa itu artinya? Apa? Apa Kesia? Bagaimana saudara mau jadi the great, saudara mau menjadi besar, menjadi hebat, menjadi yang terbaik? Kalau the great saja saudara tidak menghafal secara jelas. Tidak tahu, tanya di sebelahnya. Kalau tidak tahu, tanya sebelahnya lagi. Apa? Example, menjadi contoh dan teladan. Kalau saudara hidup dalam pemuridan, saudara bertumbuh, karakter saudara diubah, mentalitas saudara diubah, cara pikir saudara diubah, maka saudara bisa melakukan segala sesuatu itu, dan itu akan menjadi contoh. Orang lihat, oh ya dulu Kesia begini, sekarang ini ya. Dulu dia rambut keriting, sekarang dia rambut lurus ya. Nah itu jadi contoh toh. Setelah itu apa lagi selanjutnya? Aletheia, apa artinya? Ya, saudara perlu hidup di dalam kebenaran. Terus yang terakhir, trustworthy, dapat dipercaya atau hidup dalam integritas. Amin. Nah saya mau bilang begini, itu serupa dengan visi gereja Mawar Sarung, menjadi serupa dengan Kristus. Misinya menjadi jemaat yang misioner. Apa artinya? Saudara ada dalam komunitas, saudara dimuridkan, saudara dilatih supaya bisa menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Apa nilai-nilai kerajaan Allah yang ada dalam gereja ini? Ada kekudusan, ada integritas. Saudara bisa lihat di tembok sebelah kiri kanan saudara. Dan salah satu toolsnya, salah satu kendaraan yang bisa membawa kita menuju the great itu cuma satu, pemuridan. Maka saya dorong dari tempat ini, semua jemaat Tuhan boleh terhisap di dalam pemuridan-pemuridan yang ada di setiap komsel. Karena di tahun ini tahun the great, tahun yang besar, tahun yang ajaib, dan kita sudah memulai sesuatu yang baru. Hari Selasa kemarin ada komsel, dan itu komsel gabungan. Bapak Gembala sudah mulai menyampaikan tentang pemuridan secara spesifik. Dan kami di rayon B, di rayon-rayon yang lain juga sudah memulai itu. Dan itu luar biasa, menarik sekali. Saudara akan sangat rugi kalau saudara tidak terhisap di dalamnya. Jadi bagi yang belum aktif, aktiflah. Karena itu akan sangat memberkati saudara dan menolong saudara. Amin. Saya mau menyampaikan pagi ini tentang paradoks Yesus. Tentang the great. Tapi ketika dalam doa saya bergumul tentang firman yang harus dibagikan pagi ini, maka saya menemukan hal ini yang paling menarik. Mengapa? Karena supaya saudara dan saya bisa menuju kepada tahun the great, maka kita perlu bersinergi.
bersinergi dengan visi Tuhan, dengan visi yang diterima oleh pemimpin di tempat ini, kita boleh terhubung satu dengan yang lain, boleh bekerja sama, sehingga saudara dan saya bisa dimuridkan, dan akibatnya saudara dan saya juga bisa memuridkan. Tahun ini target kita 1 orang, 1 murid. Nah, bicara soal paradoks Yesus, maka saya mau bilang berkaitan dengan the great, itu tahun menjadi besar, tahun terbaik, the best, luar biasa. Prinsip Yesus begini, saudara. Kalau saudara mau jadi yang terbesar, saudara harus menjadi yang terkecil. Kalau saudara mau naik, saudara harus turun. Itu ada dasar firman Tuhannya. Di lain kesempatan saya akan sampaikan itu. Tapi pagi ini saya akan sampaikan tentang sinergi. Bilang kiri kanan sinergi. Saudara sudah siap pagi ini dengar firman Tuhan? Kita gas apa kita rem? Oke. Pagi ini saya akan sampaikan tentang sinergi. Haleluya. Apa itu sinergi? Kata Yunani-nya bilang sinergos. Artinya apa? Bekerja bersama. Bilang kiri kanan, bekerja sama. Bekerja sama. Suami istri harus bekerja sama. Tidak hanya suami istri, bapak, ibu, mama, bapak, tambah anak harus bekerja sama di dalam rumah. Amin. Haleluya. Jangan mama cuci piring, bapak main HP. Tapi harus kerja sama. Supaya pekerjaan itu menjadi lebih menarik. Kalau mama kerja sendiri, bapak tidak kerja, ke mana? Nah, bicara soal bekerja sama ini hal yang menarik, saudara. Bicara soal sinergi. Terima kasih untuk orang tua PPA yang boleh membawa anak-anak, orang tua TK yang boleh membawa anak-anak mereka untuk tadi tampil di sini. Itu bukti ada kerjasama antara TK dan gereja, ya, bersinergi. Dan saya belum tahu ada TK lain di Kota Solo ini yang mereka di syuting dan mereka tampil live dan disaksikan oleh banyak orang. Kayaknya hanya TK Mawar Sarun saja, ya. Berikan tepuk tangan dulu untuk TK ini. Haleluya. Nah, bicara soal bekerja sama atau bersinergi ini, pengertiannya begini, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Satu kegiatan atau operasi gabungan, tujuannya apa? Membangun hubungan kerjasama yang harmonis dengan orang. Tujuannya untuk menghasilkan karya atau menghasilkan sesuatu yang bermanfaat atau berkuah. Jadi bekerja sama itu tidak bisa sendiri. Bilang kiri kanan begini, tidak bisa sendiri. Hidup itu tidak bisa sendiri. Makanya Alkitab bilang begini, tidak baik manusia itu hidup seorang diri. Amin. Kalau saudara sendiri tidak terhisap di rayon, rugi. Amin. Haleluya. Nah, tujuan bekerja sama satu dengan yang lain itu supaya menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Untuk supaya sesuatu yang berkualitas dihasilkan dalam rumah tangga saudara, maka suami istri harus bekerja sama. Harus menyepakati hal-hal yang penting. Amin. Supaya saudara bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas di rayon, maka terhisaplah di dalam rayon. Amin. Ada terjemahan yang lain tentang sinergi. Sebuah proses interaksi yang menghasilkan suatu hubungan yang harmonis. Ya, ujung-ujungnya hubungan. Sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tanpa sinergi, tanpa kerjasama, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ada suatu quotation bilang begini, kalau saudara mau berlari lebih cepat, berlarilah sendirian. Makanya biasanya lari jarak dekat itu disebut apa? Sprint. Itu biasa berapa banyak orang yang berlari? Tidak banyak. Tapi jarak larinya pendek, betul ya? Tapi cepat. Tapi kalau saudara mau berlari lebih jauh atau berjalan lebih jauh, berjalan atau berlarilah bersama-sama. Perhatikan hal ini saudara. Hakim-Hakim pasal yang pertama, saudara boleh buka Alkitab saudara, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Yang sudah menemukan bilang amin, yang masih cari bilang haleluya, yang tidak bawa Alkitab bilang dan perhatikan di screen ya, di layar saudara. Ayat yang pertama bilang begini, sesudah Yosua mati, jadi pemimpin bangsa Israel pada waktu itu Yosua, sesudah dia meninggal, orang Israel bertanya kepada Tuhan.
Mengapa orang Israel bertanya kepada Tuhan? Karena sadarkah saudara bahwa ketika Yosua memimpin bangsa Israel, kalau saudara baca polanya Musa dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian sampai kepemimpinan dilepaskan kepada Yosua, maka bangsa Israel sebenarnya sedang dimuridkan. Dan pola pemuridan yang sebenarnya ialah ketika mereka diajar, dilatih, dan mereka mencontoh. Sudah menjadi kebiasaan ketika ada suatu persoalan pada waktu itu, para pemimpin di bangsa Israel, mulai dari Yosua, mulai dari Musa sampai Yosua pun selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, untuk membangun pola bertanya kepada Tuhan, itu butuh dimuridkan dan butuh berlatih. Makanya ketika Yosua meninggal, sekalipun pemimpinnya sudah meninggal, tetapi yang dipimpin sudah menemukan pola dan sudah menghidupi pola itu. Karena sudah terlatih. Maka mereka bertanya kepada Tuhan. Apa yang ditanyakan? Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Mereka bertanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini. Kalau kita bertanya, bilang sama-sama dengan saya. Kalau kita bertanya, Tuhan menjawab. Kalau tidak bertanya, ya, terus saudara mau dapat jawaban dari mana? Firman Tuhan bilang begini, suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Sudah ada garansi, sudah ada jaminan dari Tuhan. Ketika bertanya, ada jawaban yang pasti. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon. Nah, ini hal yang menarik. Saudaranya itu. Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku. Dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Ini hal yang menarik. Ketika mereka mendengar tuntunan Tuhan, maka Yehuda tidak jalan sendiri, tidak berperang sendiri, tidak kerja sendiri, tapi dia mengajak saudaranya Simeon. Nah, terus ayat yang keempat, setelah mereka berkoalisi atau bekerja sama, sepakat melakukan kerjasama, ayat yang keempat bilang begini, maka majulah suku Yehuda. Lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka. Dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek. 10.000 orang banyaknya. Perhatikan hal ini saudara. Dalam kisah ini, dalam Hakim-Hakim pasalnya yang pertama ini, saudara akan menemukan beberapa hal yang penting supaya saudara dan saya bisa hidup dalam sinergi. Jemaat hidup bersinergi dengan pemimpin, TK Warsaron juga hidup bersinergi dengan gereja, orang tua bersinergi dengan kepala sekolah, dengan para guru, anak-anak PPA juga bersinergi dengan PPA, dengan para mentor, dengan koordinator dan sebagainya. Saudara anggota rayon bersinergi dengan ketua rayon bersinergi dengan koordinator rayon bersinergi dengan gembala. Itu hal yang sangat indah. Hal yang pertama dari kisah ini kita akan belajar bahwa hal yang pertama, belajar mendengar suara Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa bersinergi atau bekerja sama di dalam konteksnya Tuhan. Hal yang pertama, mendengar suara. Bilang begini kiri kanan, mendengar itu penting. Bapak-bapak dengarlah istrimu. Tapi istri-istri dengarlah suamimu. Jangan bapak baru 1 kalimat, engkau 10 kalimat. Tenanglah bapak-bapak sudah memahami apa yang saudara katakan. Tapi juga istri-istri bicara yang jelas kepada suamimu. Supaya ketika suami mendengar itu dia paham. Istriku maksud apa. Kadang-kadang dia omong lain, dia pun maksud lain. Saya lihat banyak mama yang senyum ini. Dia pun maksud A, dia pun omong B. Tapi dia berharap dia pun suami mengertinya A. Di sini ada mama yang begitu kok. Nanti kalau bapak bikin salah atau soalnya mengerti, bapak ini soalnya mengerti. Soalnya pengertian sedikit. Saya anak mau gimana nih? Jadi mendengar itu penting. Supaya bisa bekerja sama itu dimulai dari mendengar. Pertama, mendengar suara Tuhan. Bangsa Israel pada waktu itu setelah Yosua mati, mereka bertanya kepada Tuhan. Siapa yang harus maju duluan? Dan Tuhan menjawab, suku Yehuda yang harus maju duluan. Mengapa ada jaminan
bahwa kalau Yehuda maju duluan, telah kuserahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tanganmu. Perhatikan hal ini. Mendengar suara Tuhan. Orang Israel bertanya dan mereka mendengar suara Tuhan. Nah, bertanya itu baik. Yang tidak dipahami itu tanyakan. Supaya jadi jelas. Nah, kadang-kadang pengalaman begini. Kalau mama perintah bapak tolong pilih ini di Sualain Mobatar atau Wijaya. Siap bos, laksanakan 86. Berangkat sampai sana gara-gara tidak mendengar secara jelas. Sampai sana beli meleset. Meleset di apa? Mungkin di merek. Bilang bapak tolong beli bedak Siap. Nah, karena tidak dengar jelas-jelas sampai sana beli bedak tidak sesuai dengan mama permintaan. Saya masih ingat ada satu adik saya dari Rote. Jadi waktu dia sekolah di Rote, waktu kelas 3 dia pindah ke sekolah di SMA Kristen. Waktu itu anak saya baru lahir. Waktu itu suruh dia pergi beli Pampers. Saudara tahu Pampers ya? Pampers, celana untuk anak kecil itu. Dia siap bos, dia dengar tidak jelas. Lari cepat di kios bukan beli Pampers, beli roti atau beli apa begitu. Bisa meleset begitu jauh karena kurang mendengar. Hati-hati saudara ya, mendengar itu penting. Jadi orang Israel bertanya dan mereka mendengar suara Tuhan. Mazmur pasal 143 ayat 8 bilang begini. Perdengarkanlah kasih setiamu apa? Kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamu lah aku percaya. Mengapa demikian? Kalau orang mendengar tuntunan Tuhan, maka iman pasti bertumbuh. Kepercayaan pasti timbul. Sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Ya. Sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Dengar baik-baik, orang yang mendengarkan suara Tuhan, mereka akan percaya kepada Tuhan. Dan mereka akan tahu jalan mana yang harus dilewati. Keputusan apa yang harus diambil. Langkah apa yang harus dibuat. Makanya sebelum melakukan sesuatu, tanya Tuhan. Amin. Berdoa itu penting. Haleluya. Perhatikan hal ini. Untuk saudara dan saya bisa mendengar suara Tuhan, saudara dan saya perlu hidup dalam firman. Mungkin saudara berkata begini, Bapak, saya sudah berdoa, tapi saya tidak dengar suara Tuhan secara langsung. Di rumah ada Alkitab kok, bukalah Alkitab itu. Karena Yohanes 1, ayat 1 bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah, perhatikan hal ini. Supaya saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Hiduplah dalam firman. Makanya di gereja ini ada program yang namanya program apa? Hamba. Hari antusias membaca. Haleluya. Siapa yang sudah baca firman pagi ini sebelum datang ke sini? Ada 2 orang yang mengangkat tangan. Ada 3. Yang lain entah kemana. Mungkin baca dalam hati Bapak. Saya tidak mau terlalu diekspos Bapak. Nanti kelihatan terlalu rohani Bapak. Tidak Bapak. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Haleluya. Jadi hal yang pertama supaya saudara dan saya bisa bersinergi untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mendengar suara Tuhan. Tangkap poinnya di sini. Mendengar. Bilang kiri kanan mendengar. Haleluya. Hal yang kedua, perhatikan hal ini. Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat yang ke-17. Yehuda maju bersama-sama dengan Simeon saudaranya itu. Lalu mereka memukul kalah orang Kanaan. Penduduk Sefat, mereka merampas kota itu, sebab itu kota itu dinamai apa? Horma. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Kalimat selanjutnya bilang begini, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Hal yang pertama tadi mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan. Hal yang kedua, bekerja sama. Bilang kiri kanan bekerja sama. Nah, untuk bekerja sama, saudara perlu poin ini. Bilang kiri kanan, bisik atau omong lebih keras. Sadar diri. Lebih kencang, sadar diri. Ih, sadar ah. Biasa mama bilang, ih, sadar ah. Tolong kok sadar ah. Sadar diri itu mengapa saudara? Bilang begini, saya punya kekurangan. Tapi saya juga punya kelebihan. Amin. Maka saudara dan saya harus sadar apa kekuranganmu, apa kelebihanmu.
Apa kemampuanmu? Apa kompetensimu? Apa skillmu? Karena apa kita tidak bisa hidup sendiri? Kita perlu orang lain. Nah, supaya saudara saya bisa bekerja sama atau bersinergi, harus sadar diri dulu. Kesadaran akan keterbatasan dalam hidup ini akan membuat saya dan saudara berinisiatif untuk mencari teman, mencari sahabat yang bisa diajak kerja sama. Mendengar suara Tuhan itu penting. Tapi setelah Yehuda mendengar bahwa mereka harus maju dahulu, dia sadar diri. Kalau dia maju sendirian, agak sangat susah. Bisa mungkin bisa, tapi tidak bisa maksimal. Makanya dia tahu bahwa saudaranya Simeon itu punya kemampuan dan keterampilan dalam berperang. Maka dia bilang begini, Simeon, majulah bersama-sama. Kalau saudara sadar akan kemampuan saudara, akan kapasitas saudara yang mungkin terbatas, saudara perlu orang lain. Orang tua TK di sini sadar bahwa mereka tidak punya kemampuan yang cukup untuk melatih atau mengajar anak-anak secara pengetahuan. Makanya didorong ke sekolah. Saya tidak pernah lihat sekalipun orang tuanya guru, dia bilang sudah beta usah sekolah, beb anak usah sekolah, be ajar sendiri. Di Soe ada begitu kok? Tidak ada. Itu dimulai dari kesadaran akan diri. Sadar akan diri sendiri. Saya berdoa kita semua sadar diri, amin. Sadar diri bahwa kalau muka sudah jerawat itu tolong perawatan sedikit. Sadar diri kalau rambut semua tafruk itu sisir kasih rapi, amin. Sadar diri kalau kebun semua tumbuh tambah fol sini bapak-bapak cukur. Nah itu sadar diri. Ini hari beberapa waktu ini kan cuaca agak ekstrim sedikit, betul ya? Agak dingin atau tidak saudara? Dingin ya, ada kabut, ada hujan lagi. Nah kesadaran diri untuk mandi, itu juga saya lihat agak sedikit menurun. Ini yang tertawa, ini jangan sampai manja ini, mandi jarang. Kenapa manja? Dingin bapak. Apalagi jalan di Takari ada putus begini minyak tanah, tidak bisa sampai, tidak bisa muat air panas toh. Nah orang kalau sadar diri bahwa mandi itu penting, mandi supaya bersih, supaya sehat. Mau dingin seperti apapun dia tetap mandi, amin. Itu dimulai dari sadar diri. Dan biar bercuci muka sah. Haleluya. Sadar diri. Bilang kiri kanan sekali lagi, sadar diri. Haleluya. Berikutnya, berani melihat kemampuan orang lain. Nah kalau saudara sadar diri, saudara tidak hanya lihat kehidupan saudara atau kemampuan bahwa beta bisa. Tidak. Tapi saudara juga berani melihat kemampuan orang. Untuk melihat kemampuan orang lain itu butuh nyali dan keberanian. Kadang-kadang kita hanya berani melihat diri kita tidak berani melihat kemampuan orang lain. Nah ini persoalan. Jangan hanya lihat kemampuan diri sendiri. Lihatlah kemampuan orang lain. Siapa tahu kemampuannya bisa menutupi kekurangan dalam diri saya. Makanya hidup dalam keluarga atau rumah tangga itu menarik sekali. Mama biar dia hebat tiba omong, belum tentu hal lain dia bisa bikin. Nanti mau angkat galon kan dia bilang, bapak tolong dong bapak. Betul toh? Berapa banyak mama di sini bisa angkat galon? Berapa angkat tangan coba? Tapi angkat beras satu karung bisa kok tidak? Tidak bisa. Jangan hidup terlalu hebat. Bila semua bapak bisa bikin. Lihat bapak di sebelah bilang bapak, sadar diri ya. Karong nih, tolong Kalau bapak bilang bapak mama, apa maksud? Angkat, kasih pindah di sana. Omong jelas. Lihat kemampuan bahwa suami punya badan yang besar itu. Angkat yang berat-berat. Haleluya. Kalau tahu mau belanja di pasar impres itu belanja banyak, bawa bapak-bapak. Jangan pikir sendiri. Selama pulang pinggang sebegini suara apa aduh. Nanti mengomel di rumah bapak bilang tahu mam tuh tadi pi pasar atau pi bikin apa? Bisa kolam mengomel. Sadar diri, lihat kemampuan. Kalau kemampuan terbatas, saudara butuh orang lain. Amin. Kalau rohanimu terbatas, saudara perlu mendengarkan firman Tuhan. Saudara perlu dimuridkan. Haleluya. Maka terhisaplah di dalam rayon. Yang agak malas-malas dalam ikut ibadah rayon tuh mulai berkomitmen dalam tahun ini supaya saudara mengalami tahun the great. Saudara perlu terhisap dan betul-betul bersungguh-sungguh
bahwa bekerja sama bersama-sama dengan anggota rayon itu akan membuat iman saudara, rohani saudara pasti bertumbuh. Amin. Haleluya. Skill. Sadarkah saudara bahwa supaya saudara dan saya bisa bekerja sama perlu yang namanya keahlian? Keahlian dalam bidang apa saudara? Ketika Yehuda berkomunikasi dengan Simeon, itu butuh skill. Coba kalau saudara meminta tolong orang, weh tolong beta doh, mau ini tolong beta doh. Siapa mau tolong orang yang omongnya model begitu? Kan kemampuan berkomunikasi itu penting. Maka itu perlu dilatih. Kalau orang sadar diri dan dia melihat kemampuan bahwa orang lain hebat, orang lain bisa menolong dia, maka dia harus melatih kemampuan untuk berkomunikasi. Kadang-kadang maksud baik, tapi kalau komunikasi jelek, itu bisa merubah maksud itu. Itu bisa membuat distorsi atau membuat persoalan. Makanya Yehuda ketika ngomong sama Simeon, majulah bersama-sama dengan aku. Kalau lu bantu beta, percayalah beta pasti bantu lu. Sama juga, kalau bapak punya maksud tertentu mau omong dengan mama, omong baik-baik. Lihat waktu yang terbaik. Zaman tuh ada capek di dapur sana, bilang mama tolong. Mama bilang berangkat sana. Sekali lagi pergi dan jangan pernah kembali lagi. Lihatlah waktu yang terbaik, ngomongnya itu harus ke mana. Kan saudara paling tahu saudara istri toh. Ngomong sudah, mama kalau istri saudara bukan tipe yang bisa dirayu, jangan coba-coba rayu dan gombal. Nanti baru satu kali mama bilang, ada mau apa? Omong selurus-lurus, mama ada begini nih. Tapi kalau tipe yang dirayu, rayulah. Begitu maksudnya. Sama juga mama kalau mau sesuatu omong dengan bapak tuh, lihat sikon dan waktu. Amin. Itu bicara soal skill dalam hal berkomunikasi. Tidak main-main. Ini satu contoh saja. Tapi saudara juga perlu melihat dan meningkatkan kemampuan saudara dalam hal keterampilan. Siapa di sini yang istrinya masak dari dulu itu saja. Dia merasa begitu saja. Mama tolong buka YouTube kau belajar sedikit. Menu-menu baru, rasa-rasa baru, bumbu-bumbu baru. Supaya skill naik. Tapi bapak-bapak juga harus meningkatkan skill. Skill dalam hal pendapatan dan pemberian kepada mama. Betul atau tidak? Jangan memakai enak, kasih uang sedikit-sedikit. Itu mama bilang berdoa kau makan itu bubur sudah. Dan untuk meningkatkan skill itu perlu belajar. Meningkatkan kapasitas, kemampuan ya. Ilmu pengetahuan, komunikasi, keterampilan dan pengalaman. Terus harus rendah hati. Supaya saudara dan saya bisa bersinergi atau bekerja sama, butuh kerendahan hati. Orang kalau tinggi hati susah bekerja sama. Karena fokusnya hanya kepada diri sendiri. Tidak berani melihat keterampilan atau kemampuan orang lain. Kalau Yehuda tinggi hati, dia tidak rendah hati. Dia tidak mungkin meminta bantuan daripada Simeon. Tapi kan dia rendah hati, dia sadar diri. Dia meminta bantuan kepada Simeon. Dan peperangan pertama mengalahkan 10.000 orang. Itu hal yang luar biasa. Perhatikan hal ini saudara. Setelah mereka berkomunikasi, maka mereka membuat keputusan untuk maju bersama. Bilang kiri kanan sepakat. Selalu ada kuasa atau ada hal yang luar biasa dalam hal kesepakatan. Kalau suami istri sepakat berdoa untuk satu hal, pasti Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Amin. Kalau suami istri sepakat melakukan sesuatu, pasti ada jalannya. Amin. Kalau jemaat dan pemimpin gereja sepakat untuk hidup di dalam pemuridan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Asal sepakat untuk maju bersama-sama. Sepakat untuk melakukan ini bersama-sama. Sepakat. Siapa di sini anak satu, angkat tangan. Anak dua. Anak tiga. Anak empat. Woi Bapak Joel. Anak lima. Oma. Anak enam. Oh ada satu di sana. Anak 7. Oh angkat tangan lagi. Anak 8. Papu anak 8 kok. Orang tua dulu anak bisa 12. Itu bisa bikin satu klub sepak bola. Tapi sadarkah saudara bahwa anak yang 1, 2, 3 sampai 8 tadi itu dimulai dari kesepakatan untuk pendekatan. Pacaran,
tunangan, nikah. Betul atau tidak? Kalau tidak ada kesepakatan maka percayalah tidak mungkin ada anak 1, anak 2, anak 3, anak 4 dan anak-anak selanjutnya. Betul atau tidak ini? Jadi betapa pentingnya sepakat. Bilang kiri kanan sepakat. Haleluya. Nah orang kalau sepakat itu dia bisa tolong menolong. Dampak daripada sinergi itu tolong menolong, bahu membahu. Mengapa kita perlu tolong menolong? Perhatikan hal ini, saya mau kasih saudara ilustrasi. Tubuh saling terhubung, saling bekerja sama. Betul ya? Di sini ada yang berat 50 kilo, sama dengan 1 karung beras bulog itu. Wih, tidak ada yang mau angkat tangan, ini ngomong soal berat, ini sensitif sekali. Oh ada 1 di belakang. Ada yang 60 kilo, ada 2, 3. Ada yang 65, ada 65. Ada yang mulai naik sedikit menuju lampu kuning, lampu merah 70. 75 kilo. Ada Om Abah di belakang. 75 setengah. Naik lagi menjadi 80. 82 kilo. Saya 87. Ketika saudara berjalan atau beraktivitas seharian, apakah saudara rasa terlalu berat kok? Saudara sadar diri bahwa ini 60 kilo ada berjalan ini. Lari lompat kiri, lompat kanan, ada pi pasar, ada masak, ada angkat ini, angkat itu, kas mandi anak, antar datang di TK, datang gereja, bawa motor, angkat ini, angkat itu. Saudara rasa berat atau tidak? Berat apanya? Dibanding saudara pikul beras 60 kilo, pikul di badan. Jangan 60 kilo. Jangan 60 kilo Bapak, terlalu banyak. Coba saudara pegang gula 1 kilo saja. Seharian saudara pikul kemana-mana. Dari pagi sampai malam. 1 kilo saja. Rasa capek kok tidak? Mengapa? Karena gula yang tadi saudara pikul, beban yang saudara pikul itu tidak terhubung secara langsung dengan saudara. Seperti tubuh saudara, ada kaitan antara tangan, kaki, kepala, badan. Betul atau tidak? Kalau terhubung semuanya terasa ringan. Tapi kalau tidak terhubung, contoh paling gampang. Coba Bapak Gembala potong itu lutut sepotong kok kasih mana pegang. Mana datang PPA pikul begini, di pasar pikul. Weh itu capek mati. Tapi kalau itu lutut ada pada posisinya dia terhubung dengan semua tulang-tulang yang ada, pasti ringan. Nah itu prinsip kerjasama, prinsip sinergi. Ada tolong menolong dan itu pasti menghasilkan sesuatu yang tidak berat. Nah sekarang lihat ke kiri dan ke kanan dulu. Termasuk ke depan dan ke belakang. Saudara itu beban atau lihat kiri kanan itu beban di sebelah kiri kanan depan belakang atau bukan beban. Soalnya kalau tidak terkoneksi atau tidak terhubung satu dengan yang lain, tidak bisa bersinergi, maka hidupnya pasti jadi beban. Tapi kalau terkoneksi, maka percayalah hidupnya tidak lagi jadi beban, tapi jadi berkat. Amin. Nah, dan orang kalau bersinergi akan terus bergerak maju. Tidak ada yang namanya statis atau mundur, terus maju. Haleluya. Perhatikan hal ini. Bilang kiri kanan cuek. Saudara harus tahu satu hal, bahwa ini kadang-kadang ini menjadi penyakit orang susah bekerja sama atau orang susah bersinergi. Bilang kiri kanan cuek. Apa itu cuek? Masa bodoh, parsetan, farek. Cuek saya ada di situ. Cuek. Sefanya pasal 2, coba perhatikan ini saudara. Sefanya pasal 2. Sefanya pasal 2 di sebelah Habakuk ya. Ayat 1. Sampai ke 3. Sudah dapat bilang amin? Sefanya 2 ayat 1 sampai 3.
Bersemangatlah dan berkumpullah. Hai bangsa yang acuh tak cuek ini acuh tak. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Jadi Tuhan itu benci terhadap orang yang cuek, orang yang tidak peduli, orang yang masa bodoh. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Perhatikan hal ini baik-baik saudara. Sikap acuh tak acuh, tidak peduli atau tidak bermalu. Cuek itu sikap acuh tak acuh, dia tidak peduli dan tidak bermalu. Artinya tidak tahu malu. Terjemahan yang lain bilang begini. Bersemangat dan berkumpullah, hai bangsa-bangsa yang tidak tahu malu. Jadi orang kalau tidak peduli, dia cuek, itu sama dengan tidak tahu malu, tidak tahu diri. Makanya kalau istri cuek terhadap suami, itu istri tidak tahu malu itu. Sama juga kalau suami tidak peduli terhadap mama, terhadap istri, itu bilang bersemangatlah, hai suami yang tidak bermalu. Begitu. Peduli sedikit. Kalau istri ulang tahun itu paling sedikit. Paling sedikit beta pun kafe, paling sedikit. Suami ulang tahun coba begitu, paling sedikit. Lamongan, paling sedikit. Itu bukti kepedulian, amin. Nah biasa-biasa kan mamtua, biasa om begini. Dan om itu pakai teka-teki. Dan pikir rambut suami ini sama kayak Salomo, mengkali punya hikmat yang terlalu tinggi. Jadi, dia bilang bapak wih ada sepatu gak sekali beli kawan tadi, wih sepatu pun gak. Dia waktu pas. Nah mamtua pun maksud itu bapak-bapak. Mamtua pengen sepatu yang begitu. Langsung to the point saja, mama lihat di mana? Di kawan, kok di Shopee? Berapa? Langsung tanya pertanyaan berikut itu berapa? Langsung cabut kasih, selesai. Tapi terus omong olang aling. Sadar sudah, itu sadar diri. Jangan cuek, amin. Haleluya. Perhatikan hal ini saudara. Nah cuek ini penyakit banyak orang. Karena pada dasarnya manusia punya prinsip atau sikap atau sifat mementingkan diri sendiri. Selfish. Selalu berpusat pada dirinya. Maka dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Mau mati-mati, hidup-hidup. Nah saya berdoa saudara, hal ini tidak ditemukan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu sangat dibenci Tuhan. Saudara sudah baca Alkitab tadi tuh? Tuhan benci orang yang bangsa yang acuh tak acuh. Terus, orang kalau cuek itu bilang kiri kanan, menyepelekan hal yang berharga. Menganggap rendah, menganggap remeh hal-hal yang sebenarnya esensi, prioritas dan sangat berharga. Tapi ketika hal yang berharga itu sudah hilang, baru menyesal, tinggal menyesal. Mungkin hal yang sepele saudara anggap, jangan sampai itu hal yang paling berharga dalam hidupmu. Makanya perlu yang namanya kepedulian, perlu yang namanya perhatian. Amin. Terus, selanjutnya bilang kiri kanan, kemalasan. Nah ini penyakit-penyakit yang membuat saya dan saudara susah untuk bekerja sama atau bersinergi. Yosua pasal 18 ayat yang ketiga, seorang baca dengan cepat, dengan suara lantang. Langsung saja. Yosua 18 ayat yang ketiga. Ini sudah pernah saya khotbahkan. Tentang slackness. Tentang kemalasan. Yosua 18 ayat yang ketiga. Sudah dapat bilang amin, langsung berdiri dan baca. Ayo. Ya, berapa lagi saudara bermalas-malas. Jadi bekerja sama ini atau bersinergi ini bukan karena mau tidak mau. Tapi salah satu penyakitnya ini karena pemalas. Sama seperti ketika saudara mau beribadah, itu kan bersinergi. Betul ya? Bukan karena tidak punya kesempatan. Bukan karena tidak ingin. Kadang mau juga hanya karena hujan cuaca begini. Biar sesudah tidur di tempat tidur. Nah kemalasan ini perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab.
Darah Yesus. Ada dalam kehidupan semua orang. Balik kiri kanan bilang sadar diri bahwa kita ini punya bibit-bibit pemalas juga. Nah supaya pemalas itu bisa dirubah jadi raja itu perlu berlatih. Berlatih apa? Berlatih kerja. Supaya bibit-bibit pemalas itu mulai ditumpas perlahan-lahan. Terus, ini salah satu alasan utama tidak bisa bersinergi. Malas itu. Dan ini sangat-sangat dibenci Tuhan. Saudara lihat ayat anak TK tadi hafal dalam Amsal itu. Bilang apa? Hai pemalas. Belajar di semut itu. Anak TK saja tahu. Perhatikan hal ini saudara. Hal selanjutnya, ketakutan. Ayat 9 dan 19. Ini hal yang menarik saudara. Tuhan menyertai suku Yehuda kita baca tadi. Tapi mereka tidak bisa menghalau penduduk yang ada di mana? Di mana? Di lembah. Tapi yang di pegunungan mereka berhasil menaklukkannya. Nah ini juga alasan-alasan mengapa saudara tidak bisa maksimal di dalam bersinergi. Itu ketakutan. Itu kalimat di dalam ayat yang ke-19 bilang begini, Tuhan menyertai mereka, memberikan orang-orang itu mereka taklukkan. Tetapi untuk orang-orang penduduk yang ada di lembah, mereka tidak bisa menaklukkannya. Karena mereka orang-orang itu mempunyai apa? Kereta-kereta besi. Gagal terhadap orang yang ada di lembah. Kalau saudara perhatikan dalam Yosua 17 itu. Orang-orang itu punya perangkat alat-alat perang yang hebat. Kendaraan-kendaraan perang yang hebat. Anehnya dengan orang-orang yang di pegunungan. Dengan orang-orang di bangsa-bangsa atau suku-suku lain. Mereka bisa menaklukkannya. Tetapi terhadap orang yang di lembah tidak bisa. Alasannya sederhana saudara. Membiarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu menguasai mereka. Mereka lupa kembali akan janji Tuhan. Pokoknya dalam tanganmu sudah kuserahkan bangsa itu. Sudah kuserahkan lawan itu. Kadang-kadang ini saudara. Kita punya ketakutan yang kita ciptakan sendiri itu melampaui persoalan yang sebenarnya atau tantangan yang sebenarnya. Kalau Tuhan sudah pernah menyertai. Maka tantangan di depan tidak ada yang sulit sebenarnya. Walaupun mungkin tantangannya jauh lebih besar. Tapi penyertaan Tuhan tetap sama. Jangan biarkan kekhawatiran dan ketakutan menghambat saudara. Untuk terus bekerja sama mengalahkan persoalan-persoalan saudara. Ada persoalan lebih berat di depan. Suami istri gandengan tangan berdoa bersama. Kalau rasa doa kurang kencang, kurang kuat, tambah anak-anak. Berdoa bersama. Dalam kuasa kesepakatan, dalam sinergi. Itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. 2-3 orang berkumpul. Apa selanjutnya? Di situ Tuhan ada. Ketika mereka bersepakat meminta sesuatu dalam namaku, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Amin. Perhatikan hal ini. Mazmur 68 ayat 18. Kesia boleh baca? Mazmur 68 ayat 18. 18. Kereta-kereta Allah puluhan ribu bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus. Kalau saudara ingat janji Tuhan, firman Tuhan. Sekalipun kenyataannya kereta-kereta musuh banyak di depan. Kereta-kereta besi. Tapi dengar baik-baik. Kereta-kereta Allah. Puluhan ribu bahkan ribuan banyaknya. Lebih hebat daripada persoalan saudara. Kalau saudara hidup dalam firman. Mendengar tuntunan Tuhan, maka persoalan yang ada di depan tidak lebih besar daripada janji Tuhan. Amin. Persoalan jalan putus di Takari saja, minyak tanah susah atau tidak? Beras naik atau tidak? Itu bikin mama pusing kok tidak? Pusing. Berasnya mungkin 10, 12 ribu, 11 ribu. Sekarang kemarin saya tanya di Om Daud yang di Toko Bubatan itu sudah bisa mencapai 17 sampai 20 ribu per kilo. Tapi tenang saja, saya lihat semua masih gemuk-gemuk ini. Tadi makan datang ada sarapan toh. Artinya Tuhan masih pelihara.
Ada yang puasa tadi datang sini, puasa terpaksa Bapak karena memang berat susah. Tidak ada, saya lihat senyum Pepsodent ini semua. Ibu Christine yang baru sembuh dari sakit saja senyumnya manis sekali. Amin Ibu Christine. Dan akibat dari ketakutan mereka menarik pasukan. Orang kalau takut siut atau sudah mulai tidak bisa bersinergi, mereka akan menjadi pasif, bahkan cenderung mundur. Dan ini menjadi contoh atau berdampak buruk bagi suku-suku yang lain. Kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat-ayat selanjutnya, kalau saya boleh sampaikan pada saudara, ini menjadi contoh yang buruk pertama dalam ayat 21 itu bagi suku Benyamin. Mereka gagal. Terus menjadi keturunan Yusuf itu gagal mengatasi, mereka berhasil mengatasi Betel, tetapi di tempat-tempat lain mereka tidak dapat mengatasi musuh-musuh yang lain. Terus suku Sebulon sama juga, mereka membiarkan orang Kanaan untuk hidup tetap bersama. Para Tuhan bilang taklukkan, rebut itu. Suku yang lain tentang Asyer, mereka membungkuk-bungkuk atau memberi hormat kepada orang Kanaan. Ini menjadi contoh yang buruk sebenarnya. Jadi orang kalau tidak bisa bersinergi, itu menjadi contoh yang buruk sebenarnya. Amin. Jadi perhatikan hal ini saudara. Tuhan mau supaya kita hidup bersinergi. Baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Tidak ada hal baik dengan melakukan pekerjaan setengah. Jangan setengah-setengah. Tidur itu jangan setengah-setengah sambil main HP. Tidur ya tidur. Mandi itu jangan setengah-setengah. Jangan hanya kepala sah. Badan, kaki, tangan semua. Makan juga jangan setengah-setengah. Sudah makan kurus, nasi tak usah. Makan nasi kurus, sambal lauk, habok. Jangan setengah-setengah. Amin. Mau pergi belanja juga jangan setengah-setengah. Belanja sungguh-sungguh. Ada amin saudara. Karena tidak ada pekerjaan yang maksimal ketika itu dilakukan dengan setengah-setengah. Haleluya. Kalau mau berdandan, jangan setengah-setengah. Satu kali saudara kami dalam pelayanan pemberkatan nikah di Noebeba sana. Saya baru pernah lihat saudara, pengantin perempuan ini tahu bibir merah ini. Langsung taruh di sini, dia total di sini. Satu di sini, satu di sini, satu sini. Mangkali maksudnya supaya gosok-gosok kok jadi merah. Lupa gosok mangkali kira-kira titik ini. Satu sini, satu sini, satu sini. Itu sama dengan belajar make up setengah-setengah. Saya berdoa saya tidak lihat saudara di sini setengah-setengah. Yang maksimal. Saudara lihat ini ada kamera di sini nih, sorot saudara. Ditonton oleh banyak orang. Kalau make up setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Haleluya. Tidak ada hal baik kalau setengah-setengah. Saya akan selesai saudara, perhatikan hal ini. Bagaimana nih mas? Tolong dulu. Darah Yesus. Haleluya. Bilang kiri kanan. Tidak ada kemenangan tanpa bekerja sama. Tidak ada keberhasilan tanpa bekerja sama. Itu ditulis oleh seseorang yang bernama Joy Reynolds. Dia bilang begini, no victory without working together. Keren sekali toh. Ketika saya khotbahkan ini di gerejanya pendeta Karel Koro. Dia lupa kalau Joy Reynolds itu saya. Maka dia bilang, wah ini saya akan pakai dalam kampus. Saya mengajar. Kira-kira siapa itu Joy Reynolds? Saya bilang, yang ada di hadapan saudara. Baca selanjutnya, quotation yang kedua. Kemalasan dan ketakutan adalah ciri perbudakan. Jadi orang kalau tidak bisa bersinergi itu sama dengan budak. Budak terhadap apa? Terhadap diri sendiri. Terus kalimat terakhir bilang apa? Lawan dari cinta bukanlah benci, melainkan sikap acuh tak acuh. Seseorang yang bernama Elie Wiesel. Perhatikan hal ini. Lawan dari cinta itu bukan benci. Tapi benci yang sebenarnya itu karena sikap acuh tak acuh. Saya berdoa saudara pagi ini saudara bisa bersinergi. Hilangkanlah itu sifat-sifat acuh tak acuh. Hilangkanlah sifat yang tadi takut. Hilangkanlah sudah sifat-sifat yang tadi. Apalagi yang tadi? Cuek.
mulailah peduli, mulailah bekerja sama, mulailah bersama-sama, bersepakat untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Percayalah, sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang the great itu pasti terjadi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.